Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Malam. Bagaimana kabarnya? Baik. Masih semangat? Masih semangat ya. Ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi. Langsung saja sebelum kita memulai pelajaran kita pada malam hari ini, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga diberikan kesehatan semua. Mas Alvin bisa dipimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum membahas pelajaran Al-Quran Hadis, Bapak absen dulu ya. Muhammad Irfan Nuzaki, Safina Lili Nurulia, Muhammad Bayhaqi, Faiz, Gina, Naufal hadir gak? Oh hadir. Mas Alvin ada? Alhamdulillah berangkat semua ya. Pada kesempatan kali ini kita belajar tentang pelajaran Al-Quran Hadis. Tapi sebelum kita membahas pelajaran pada hari ini, pada malam ini, Bapak akan mengulang pelajaran sebelumnya, yaitu tentang hidup dengan kesederhanaan. Hidup dengan sederhana itu hidup yang tidak terlalu mewah, tidak terlalu miskin, dan tidak terlalu berlebihan, selalu yang sedang-sedang saja. Mungkin cukup itu yang bisa Bapak sampaikan. Tapi pada kesempatan kali ini pelajaran Al-Quran Hadis dengan tema pada kesempatan kali ini membahas tentang menghadapi cobaan dengan senyum. Kalian tahu nggak senyum itu apa? Senyum itu segala sesuatu yang mengundang tentang kebahagiaan. Namun pada kali ini menghadapi cobaan dengan senyuman tersirat dalam Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 155 sampai 157. Mungkin saudara Mbak Lili bisa dibacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi wath-thamarati wa basyiri sabirin alladzi idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa
Ulaikahumul muftadun. Ya, terima kasih Mbak Eli, bagus sekali membacanya. Jadi materi tentang menghadapi cobaan dengan senyuman dalam Al-Quran hadis diterangkan dalam Quran Surat Al-Baqarah juz 2 ayat 155 sampai 157, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami kepadanya akan kembali. Mereka itulah yang mendapat kekuatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allah SWT juga telah memberikan selalu memberikan ujian kepada kita dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kita selalu menghadapi cobaan dengan senyuman. Paham? Paham. Ya. Jadi ketika kita ditimpa ujian, cobaan dari Allah SWT, kita harus senantiasa sabar, senantiasa tawakal kepada Allah dan menghadapinya dengan senyuman. Cara senyum yang baik seperti apa? Tergantung porsi kalian masing-masing. Contoh, Mas Noval ketika jatuh kepleset pisang, mak gelabluk jebluk gitu. Nah, jatuh, Mas Noval jangan sampai menggerutu, jangan sampai berkata, aduh kenapa sih saya kok sering jatuh kepleset kulit pisang, cemberut sampai rumah lapor ke ibunya, Bu aku jatuh kayak gini-gini. Harusnya lebih baik jatuh dengan hehehe kayak gitu, sambil senyum, jangan sampai menggerutu ya. Ada kata-kata mutiara yang menjelaskan bahwasanya segala sesuatu ketika sabar itu akan berbuah baik. Kata-katanya diungkapkan dengan kata-kata yang lain. Mungkin ada yang tahu kata-kata mutiara seperti apa? Saya Pak. Oh, monggo Mbak Lili, kayak apa coba? Sabar itu pahit dan menyakitkan, tetapi akhirnya lebih manis dari madu. Ya seperti itu. Ketika kita sabar, ketika kita selalu menghadapi cobaan dengan selalu sabar, selalu legowo, bahasa Jawanya itu kan ada legowo ya, ya gitu. Itu memang menyakitkan, tapi ketika cara menyakitkan itu akan berbuah hasil yang baik, yaitu seperti manis, bahkan lebih manis dari gula sampai menuju ke madu. Oke. Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang sikap yang seharusnya dimiliki oleh umat Islam pada umumnya, baik ketika mendapatkan kenikmatan maupun ketika mendapatkan ujian dari Allah SWT. Beliau bersabda, Wan Abi Yahya Suhaib. Ini hadis diungkapkan oleh sahabat Suhaib dan Imam Tirmidzi. Wan Abi Yahya Suhaib bin Sinanin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'minin inna amrohu kullahu lahu khairu wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asobathu sara'u syakara fakana khairul lah wa in asobathu dharra'u sabara fakana khairul lah. Nah, artinya dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mengagumkan kepribadian orang mukmin karena semua urusannya memiliki nilai baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia harus bersyukur, maka ia mendapatkan kebaikan, dan apabila ditimpa sesuatu yang menyedihkan, dia bersabar, maka ia mendapatkan kebaikan pula. Jadi ketika kita sabar pasti akan mendapatkan buahnya. Nah itu buah apel bisa, itu secara dohir itu secara jelas. Mungkin batinnya kalian mendapatkan kenikmatan dari Allah berupa makan ayam goreng atau minum jus, jadi kayak gitu ya. Dijelaskan lagi dalam Quran surat Ali Imran juz 3 ayat 186.
yang berbunyi la taqulwanna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adam katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur, yang artinya kami sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Kisah menghadapi cobaan dengan senyuman itu banyak. Contoh, kalian tahu Nabi Ayub? Tahu ya. Beliau Nabi Ayub itu ketika dia diberikan cobaan, ketika dia diberikan ujian berupa apa? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan, ada yang tahu? Nggak ada. Mas Zaki tahu apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub? Ujiannya berupa apa? Penyakit kulit. Penyakit kulitnya apa? Iya, bagus, 100. Jadi Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub itu berupa penyakit kulit, yaitu gatal. Coro bahasa Jawanya itu gudigen. Kalian tahu gudigen? Tahu. Hampir sama kayak koreng, tapi korengnya sampai berjalar-jalar ke semua anggota tubuh. Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub berupa penyakit kulit yang ditimpakan berapa tahun lamanya sampai keluarganya menjauhi, kecuali beliau Dewi Rahmah yang selalu menemani Nabi Ayub. Nabi Ayub ketika ditimpa penyakit gatal itu, beliau selalu sabar, selalu menghadapi cobaan. Ya Allah, seorang nabi ketika diberikan ujian, diberikan cobaan, pasti selalu sabar, menghadapinya dengan senyuman, dengan penuh kesabaran dan tawakal. Jadi contohnya dari Nabi Ayub, banyak dari sahabat-sahabat lain yang diberikan cobaan kayak gitu dan selalu menghadapinya dengan senyuman. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Musa bin Sa'ad dari ayahnya berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Bila menjawab, para nabi, kemudian yang sepertinya, sesungguh seseorang itu diuji berdasarkan agamanya. Bila agamanya kuat, ujiannya pun berat. Sebaliknya, bila agamanya lemah, ia pun akan diuji berdasarkan agamanya. Ujian tidak akan berhenti menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi dengan tidak mempunyai kesalahan. Bapak contohkan ketika ada orang diberikan cobaan dan ujian, seharusnya apa yang alangkah baiknya apa yang kita lakukan? Alangkah baiknya kita senyum tuh kayak gini, keep smile ya, jangan sampai nggak boleh. Saya contohkan, ibaratkan ini kulit pisang, bapak berjalan klik apakah alangkah baiknya apa yang bapak lakukan? Apakah bapak harus menggerutu, senang, senyum, atau marah, atau memukul teman yang di samping? Ya, senyum. Kita contohkan lagi ya. Tapi senyumnya jangan sampai kelewatan, jangan kayak musyafah. Kalau saya kayak musyafah nanti bolak-balik kayak gini, jangan ya. Itu begitu. Oke, mungkin materi yang bisa Bapak sampaikan seperti itu. Tapi sebelumnya Bapak ada permainan buat kalian semua, yaitu APE, alat peraga edukasi. Alat peraga edukasi ini namanya pohon pintar. Ya. Jadi pohon pintar ini berbentuk pohon, ya jelas. Terus bawahnya akar. Terus di pohon pintar ini ada beberapa amplop. Amplopnya ini bukan isi uang, tapi isi tentang ilmu, tentang soal. Bapak akan tunjuk salah satu dari kalian semua agar bisa maju ke depan. Mas Ivan bisa maju. Ayo Mas, sini samping Bapak. Sini. Jangan menghalangi yang depan.
Udah. Jadi kayak gini ya. Jadi Mas Ivan, ini APE pohon pintar di APE ini. APE itu alat permainan, bisa diartikan peraga, bisa diartikan permainan. Jadi intinya tentang permainan tentang pelajaran. Jadi di sini ada beberapa amplop, Mas Ivan bisa memilih entah mau nomor 1 ataupun sampai nomor 5 bisa dipilih. Sekarang bukan tahun depan. Ayo, pilih Mas Ivan. Empat ambil sendiri. Ada, bisa dibaca. Jelaskan maksud dari sholawatum mirrobbihim warahmah. Tahu nggak? Kalau nggak tahu pas ganti yang lain. Tahu. Ambil lagi terserah mau apa, mau yang berapa. 5. Oh iya 5 ambil. Sebutkan macam kesabaran dan jelaskan. Iya. Apakah Mas Ivan udah tahu tadi? Ya, sabar. Yang pertama Mas Ivan harus taat kepada Allah. Yang kedua harus sabar, senantiasa menjauhi kemaksiatan dan harus sabar menghadapi ujian dan cobaan. Ya, kita cocokkan. Bentar dulu Mas Ivan, jangan pergi. Jadi apa ini yang depan itu soal, yang belakangnya ada jawabannya, kita cocokkan. Tadi nomor berapa? Nomor 5 ya? Ya. Nomor 5. Ini dipegang lagi nih Mas Ivan. Kamu yang sana. Nah, kita cocokkan. Iya, benar sekali. Yang pertama itu sabar di dalam ketaatan, sabar tidak maksiat, dan sabar menerima cobaan. Nah, jadi seperti itu ya. Tepuk tangan buat Mas Ivan. Oke, terima kasih ya Mas. Selamat dulu. Ya, terima kasih. Oke. Jadi APE pohon, kenapa dinamakan APE pohon pintar? Karena pohonnya itu pintar dan selalu menjawab dengan jelas, tegas, dan padat. Oke. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Bila ada kesalahan Bapak minta maaf, karena Bapak hanya makhluk biasa yang tidak sempurna, dan sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian ya. Pertemuan kita sampaikan di sini dulu. Besok bisa bertemu lagi pada materi berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.